Di sekolah gue ada satu cewek yang hampir semua orang takut buat deketin. Namanya Rea. Dia adalah salah satu siswi paling cantik di SMA Harapan Bangsa. Bisa dibilang hampir semua siswa tahu siapa Rea. Tapi bukan cuma karena dia cantik, Rea juga terkenal sebagai cewek yang susah banget dideketin. Kalau ada cowok yang coba ngajak ngobrol, biasanya cuma dibalas singkat. Kalau ada yang ngajak bercanda, Rea cuma diem. Bahkan beberapa orang sampai mengira kalau Rea itu sombong. Tapi ada satu hal yang gak mereka tahu. Dan entah kenapa, cuma gue yang tahu. Gue sendiri sebenarnya bukan siapa-siapa di sekolah. Gue bukan siswa paling pintar, bukan juga siswa paling populer. Kalau gue nggak masuk sekolah sehari, kayaknya nggak banyak yang bakal sadar. Tapi ada satu hal alasan kenapa gue bisa tahu di sisi lain dari Rea. Karena sebelumnya, Rea bukan sombong. Dia cuma nggak tahu gimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Setiap kali mau ngomong, Rea selalu kelihatan gugup. Dia sering bingung harus mulai pembicaraan dari mana. Mau menyapa orang aja kadang butuh waktu lama buat mengumpulkan keberanian. Masalahnya dari luar semua itu kelihatan berbeda. Orang-orang cuma melihat Rea yang diam. Jadinya mereka berpikir dia sombong. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Dan karena gue tahu hal tersebut, gue akhirnya punya ide. Gue mau bantu Rea, bukan supaya dia jadi orang paling populer di sekolah. Bukan juga supaya semua orang menyukainya. Gue cuma pengen dia bisa ngobrol tanpa merasa takut atau canggung. Awalnya Rea jelas menolak. Setiap kali gue ngajak dia latihan ngobrol, dia selalu menghindar. Bahkan pernah gue baru bilang, coba lo sapa orang itu. Rea langsung menjawab, gak mau. Gue tanya, kenapa? Dia cuma diam. Nah dari situ gue sadar, ini bakal jauh lebih susah dari yang gue kira. Tapi gue gak menyerah. Hari demi hari gue terus menjerin Rea hal-hal sederhana. Mulai dari sekedar bilang hai, nanya kabar, sampai mencoba memulai percakapan sendiri. Dan perlahan ada perubahan, kecil memang, tapi gue bisa melihatnya. Sampai suatu hari, gue menyuruh Rea berbicara dengan seorang siswa lain. Rea berdiri di depannya, diam beberapa detik, tangannya kelihatan gugup. Tapi kali ini dia nggak pergi. Dia menarik napas, lalu mulai berbicara. Dan gue yang lihat dari kejauhan langsung sadar. Rea akhirnya berhasil, tapi ternyata percakapan sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang gak pernah gue duga. Karena setelah hari itu, Rea mulai berubah. Dia mulai berani mendekati orang lain, mulai berani ngobrol. Dan yang paling aneh, Rea mulai sering mencari gue. Awalnya gue pikir dia cuma butuh bantuan. Tapi semakin lama, gue mulai bertanya-tanya. Sebenarnya Rea cuma ingin belajar berbicara dengan orang lain, atau ada alasan lain kenapa dia selalu mencari gue.